Kali ini saya akan menjelaskan terkait SIM. Apa sih itu SIM? Yang jelas, bukan surat izin mengemudi ya, teman-teman. SIM merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Kuy simak penjelasannya beserta urutan paparan pembahasan setelah ini. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, perkembangan. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau sering kita singkat SIM memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Saat dimulai perkembangan komputerisasi informasi, belum banyak komputer yang memiliki program yang dioperasikan secara otomatis. Saat itu, mengoperasikan program masih secara manual dengan memasukkan komando ke dalam program komputer. Mulai sekitar tahun 2000-an, sistem informasi manajemen tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang terpadu dan menjadi primadona di bermacam-macam perusahaan, baik di pusat maupun di cabang perusahaan. Sistem yang dinamakan sistem informasi manajemen ini dibentuk menjadi sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system. Pada era modern sekarang ini, sistem informasi telah beroperasi secara terpadu dan dijalankan secara otomatis. Yang kedua, yaitu pengertian daripada sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen berasal dari kata sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama ialah sistem. Sistem adalah kumpulan unsur atau aktivitas prosedur elemen yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Yang kedua yaitu informasi. Informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang terorganisir dan diolah melalui metode tertentu hingga memiliki makna bagi si penerima. Yang ketiga yaitu manajemen. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Mary Parker, ialah seni dalam menjalankan tugas melalui orang lain atau the art of getting things done through people. Maka dapat disimpulkan bahwa SIM merupakan suatu sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan, tanggung jawab, atau tugas suatu organisasi. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi daripada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki berbagai fungsi yang dijalankan pada suatu organisasi. Adapun fungsi utama sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Pertama, memudahkan bagi pihak manajemen organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian tugas pada seluruh unit atau departemen yang memiliki kaitan, koordinasi, dan garis komando. Yang kedua, melakukan peningkatan secara efektif dan efisien akan data yang tersedia secara akurat dan on time atau tepat waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Yang keempat yaitu mengembangkan mutu dan kualitas SDM yang disebabkan adanya koordinasi unit sistem kerja yang sistematis. Berikut
pembahasan keempat, yaitu manfaat daripada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun unit organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti berikut. Yang pertama ialah dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang kedua, yaitu dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan, program, dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Yang ketiga, yaitu dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang keempat, yaitu dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kelima, yaitu dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Dan yang keenam, ialah dapat memperbaiki produktivitas dan mengembangkan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Nah, itu dia teman-teman, manfaat daripada sistem informasi manajemen. Sepertinya beberapa dari teman-teman mungkin ada yang masih kurang paham nih mengenai bentuk sistem informasi manajemen. Untuk memperjelas lagi nih, saya berikan contohnya yang dapat diterapkan ke bisnis Anda. Pertama, ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya, seperti email. Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP ini. ERP biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan untuk sistem informasi suatu manajemen pada dasarnya melibatkan dua komponen utama, yakni user dan sistem. Melalui kolaborasi dua komponen tersebut, manajer akan sangat terbantu dalam mengetahui sejauh apa pengelolaan dan perkembangan perusahaan. Diperlukan sistem informasi suatu manajemen yang tepat untuk membawa sebuah organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Ketepatan analisis dan mengambil keputusan berbasis data yang akurat akan mendorong kualitas dan produktivitas perusahaan. Otomatisasi data dan informasi yang telah terintegrasi secara internal tentunya juga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pengawasan dan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Nah, teman-teman, dengan adanya SIM, maka akan mempermudah pengguna dalam mencari informasi dan dapat menjaga agar informasi yang penting tidak mudah diketahui oleh orang lain. Thanks for watching.